Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi gaya dan gerak. Yang pertama, gerak. Gerak adalah perpindahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik lain terhadap acuan tertentu. Gerak dapat terjadi akibat adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian macam-macam gerak. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa gerak lurus. Contohnya, kendaraan yang berjalan seperti motor, mobil, sepeda, kereta api yang melaju pada rel yang lurus, buah apel yang jatuh dari pohonnya, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar dengan jari-jari di pusat lingkaran. Contoh gerak melingkar ketika adik-adik melihat roda kendaraan yang bergerak melingkar pada porosnya, jarum jam analog, biang lala yang berputar. Yang ketiga, gerak semu. Gerak semu memberikan kesan ketika sedang melihat benda bergerak. Misalnya, ketika adik-adik melihat pemandangan dari dalam pesawat yang bergerak seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang dalam lintasannya membentuk parabola atau melengkung. Contohnya, bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Yang kelima, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa gerak lurus dengan kecepatan tetap. Contohnya seperti mobil atau motor yang berjalan lurus dengan kecepatan tetap atau stabil. Materi selanjutnya adalah gaya. Gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang menggerakkan benda serta memiliki arah dan besar tertentu. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi atau perubahan bentuk benda. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang menggunakan tenaga otot atau dihasilkan oleh gaya tarikan dan dorongan. Gaya otot bisa dihasilkan lewat kinerja otot-otot manusia. Yang kedua, gaya pegas. Gaya pegas merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis lainnya. Sumber gaya berasal dari benda elastis yang kita lepaskan. Contoh gaya pegas misalnya saat kita melesatkan busur dari anak panah yang bersifat elastis. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi dua benda bergesekan antara dua permukaan datar. Sifat gaya gesek dapat memperlambat laju sebuah benda. Contoh gaya gesek misalnya yaitu saat kita mengerem mobil atau kendaraan lain, maka lajunya akan melambat dan berhenti. Yang keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang terjadinya karena adanya gravitasi bumi. Karena adanya gaya ini, maka semua benda akan jatuh ke permukaan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi misalnya, saat buah dari pohon akan selalu jatuh ke permukaan tanah di bawahnya. Materi kita yang selanjutnya adalah perbedaan antara gaya dan gerak. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya.
sedangkan gerak tidak memengaruhi bentuk benda. Yang ketiga, gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Manfaat gerak dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, agar bisa mengubah posisi. Dengan melakukan gerakan mendorong atau menarik, maka kita dapat memindahkan suatu benda. Yang kedua, mengubah orientasi. Apabila kita mengendarai sepeda, kita dapat mengubah arah gerak sepeda dengan memberi gaya pada stang. Hal itu akan membuat motor bergerak ke arah yang kita inginkan. Yang ketiga, mengubah bentuk. Saat kita memecah batu, kita memberikan dorongan dengan durasi yang sangat singkat. Dorongan ini yang kita sebut dengan hentakan. Dengan memberikan hentakan yang cukup, kita dapat merubah bentuk benda. Yang keempat, membuat benda berputar. Jika kita memberikan dorongan pada benda yang memiliki titik tumpu, maka kita bisa membuat benda tersebut berputar. Yang kelima, untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan manfaat dari gerak benda adalah membantu kita dalam melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi kita tentang gaya dan gerak.